Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo iki teng ngajeng tesih longgar iki. Golan. Maju aja Bu, langsung Bu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada pertanyaan seperti biasa, kita bisa lanjutkan. Kita sampai di hadis 1846. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqal janu mimariji minar, dan jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala, wa khuliqa Adam mimma usifalakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu dari apa Bu? Dari tanah gitu. Dan nanti anak cucunya Adam itu dari saripatinya tanah. Jadi bedanya kita dengan Mbah Adam itu langsung dari tanah, nah kita dari saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang-orang tua kita, ya termasuk jenengan sebagai orang tua atas putra jenengan, itu memakan semua yang tumbuh dari tanah dan memakan binatang yang memakan apa yang tumbuh dari tanah. Itu ujung-ujungnya kembali ke tanah gitu loh. Nah, apa yang kita makan itu kemudian diproses sama tubuh. Ini bahasa kimia atau bahasa biologi, ini diekstrak, diambil sari-sarinya. Nah, terus terjadilah di dalam tubuh jenengan itu terbentuklah sel telur. Di dalam laki-laki terbentuklah sel sperma. Nah, pernikahan seorang laki-laki dan perempuan kemudian menghasilkan pembuahan. Singkat cerita, jadilah kita lagi. Makanya bedanya kita dengan Nabi Adam, kita adalah dari saripatinya tanah, kalau Nabi Adam dari tanahnya langsung. Nah, di sini disebutkan yang diciptakan dari cahaya itu adalah malaikat. Nanti ada orang yang mengatakan Nabi SAW itu ya diciptakan juga dari cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, itu kurang tepat. Belum lagi dari sisi dalilnya itu cenderung nggak cuma doif, cenderung ke arah hadis yang palsu. Makanya ada orang yang berlebihan dengan mengatakan Nur Muhammad, sampai dikatakan Nur Muhammad itu sebab diciptakannya langit dan bumi dan semua isinya gitu. Nah, itu benar-benar hulu kalau dalam bahasa agama, berlebihan. Nah, maka seorang muslim tidak boleh mengatakan seperti itu. Makanya berkali-kali Nabi mengatakan, wa ana abdullah wa rasuluh, aku tuh cuman hamba Allah dan utusannya. Kalau hamba itu ya berarti manusia kayak kita sama, cuman bedanya beliau lebih mulia karena beliau adalah utusan Allah. Kemudian beliau juga dibuat maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melakukan kesalahan selalu diingatkan. Kemudian dari sisi ibadah, beliau dibersamai oleh jin korin yang sudah masuk Islam, sehingga selalu memerintahkan kepada kebaikan. Adapun kita sebaliknya, harus berjuang keras untuk kemudian bertahan di atas semua yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, yang salah satu caranya adalah dengan bermajelis ilmu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan hadis ini yaitu hadis ini mengingatkan akan besarnya kekuasaan Allah yang tidak dapat ditundukkan oleh apapun jua. Artinya Allah di sini sedang menjelaskan oleh nabinya, kalau kalian semua wahai jin, malaikat dan manusia itu tercipta, bukan pencipta. Nah, sehingga nanti Allah mengkafirkan jin, syaitan, iblis ini karena tidak mau tunduk pada perintah Allah gitu. Nah, seorang anak nggak tunduk pada perintah orang tuanya, mungkin statusnya nakal atau dablek gitu aja. Tapi begitu yang ditentang adalah perintah Allah langsung, ketika yang merintah adalah langsung Allah, maka itu bisa masuk dalam wilayah kekafiran. Kemudian yang kedua, keterangan tentang asal penciptaan malaikat, jin dan manusia. Artinya kita harus mengimani ini. Soal kita nggak ngelihat pas diciptakannya, aku ora ndelok pas malaikat karo jin digawe kok. Maka ya itu bukan hal yang harus kita kejar gitu loh.
Sebagaimana halnya ketika jenengan diceritakan tentang mungkar nakir, napa jenengan kedah sedo rumiyin untuk melihat itu, kan ndak toh. Makanya seorang yang beriman itu nggih, keimanannya itu terbingkai pada keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Karena nanti ada orang yang hatinya membenarkan tapi dia nggak mau bersahadat seperti Abu Thalib, itu kafir. Nanti ada orang yang dia membenarkan secara perbuatan, alias perbuatannya kayak kita yang sholat, yang mungkin dia pakai jilbab dan seterusnya, tapi hatinya benci banget sama Islam. Itulah orang-orang munafik gitu. Nanti ada juga orang yang dia tahu kalau Tuhan atau Rabb itu Allah gitu kan, kemudian dia juga mengucapkan syahadat, kemudian dia juga sholat gitu kan, tapi ketika ada masalah dia mencari yang lain, dia lari ke dukun, dia nyari pesugihan dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan orang-orang musyrik. Makanya nggih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu dituntut murni. Sebagaimana jenengan nek ngunjuk madu niku kecampuran gula sithik wae moh gitu kan. Berarti ki madu palsu atau ketambahan banyu ya moh, padahal madu nek ketambahan banyu kan sebenarnya enggak ada kerugiannya. Dalam artian enggak merusak kesehatan itu loh. Tapi nek ketambahan gula kan mungkin sudah beda gitu kan. Tapi kalau ketambahan air, nah, jadi lebih encer memang. Tapi kan secara efek ke tubuh itu kan nggak kemudian terus jadi mari penyakit itu loh. Nah, itu aja kita nggak mau gitu kan. Makanya, Allah juga lebih tidak mau ketika kita mengatakan iman, tapi di sisi lain kita mendua, maka itu Allah tidak suka. Nah, makanya kita kalau mengatakan iman ya harus iman murni, tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu itu tidak aku perintahkan kecuali untuk beragama dengan cara tulus, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan ayat yang serupa banyak. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan yang ketiga, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Yang keempat, Allah ciptakan jin dari api. Dan kemudian yang kelima, Allah ciptakan Adam dari tanah. Maka ini disepakati ulama, dan nanti dalam beberapa kitab akidah ini dimasukkan di dalam akidah. Artinya orang yang gak percaya dengan ini, ya, itu dipertanyakan akidahnya. Kemudian hadis nomor 1847, wa anha radhiyallahu anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana khuluqu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Bahasanya akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Nah, kandungan dari hadis ini dituliskan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang diturunkan Allah untuk diimplementasikan semua hukumnya oleh umat manusia. Oleh karena itu, hendaklah mereka menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran, mengingat umat manusia membutuhkan keteladanan yang sempurna di dalam mewujudkan hal tersebut. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang menerapkan hukum-hukumnya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran diterapkan dalam kehidupan Rasulullah SAW yang dapat dilihat dan diikuti oleh manusia. Jadi ibaratnya Allah itu menurunkan Quran melalui Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk lisan. Lalu Nabi pun menghafal juga dalam bentuk lisan karena nggak bisa membaca dan menulis. Tapi sahabat kemudian menuliskan, dan kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin dibukukan. Lalu akhirnya kita pun membaca. Nah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan secara lisan dari Jibril ke Nabi itu secara lisan. Nah, kemudian muncul sebagai tulisan yang kita sekarang pegang sebagai kitab gitu kan. Maka tulisan yang berisi firman Allah itu dalam bentuk kitab itu, kita membutuhkan sosok yang mengamalkan. Bentuk real dari orang atau praktek pengamalan Quran itu siapa? Nah, disitulah kemudian Ibunda Aisyah mengkonfirmasi bahwasanya kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak beliau itu Quran. Makanya ketika jenengan punya orang-orang yang diidolakan selain Nabi SAW, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti ada orang yang mengatakan sesuatu bahwasanya ya Rasul, saya mencintai warga kampung sana yang mereka itu orangnya taat kepada Allah dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka ketika kita mencintai sosok tertentu, apalagi niku artis Korea atau mungkin jelas-jelas orang kafir lah gitu kan,
maka hati-hati nanti kalau kita dikumpulkan dengan mereka. Maka yang terbaik dari bentuk ngefan kita kepada manusia adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kecintaan kita kepada Nabi SAW nggak cuman di lisan tok, nggak cuman dibentukkan dengan ngapunten banyak sholawatan tok, ndak. Kita harus mempelajari apa yang beliau amalkan dan disitulah kita menirukan. Makanya Al-Quran mengkonfirmasi apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mengaku cinta pada Allah, maka ikuti aku. Ini ku sepaket. Artinya kalau kita cinta sama Nabi, ya lebih harus mengikuti lagi. Wong cinta kepada Allah aja kita disuruh ngikut Nabi. Dari situlah ketika kita mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kita. Nah, Allah mencintai kita, ya Nabi pasti ya mencintai kita. Dan kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi itu perintahkan, maka ambillah. Apa yang kemudian Nabi itu larang, maka tinggalkanlah. Nah, itu menjadi konsep pentingnya kita itu selalu majelis ilmu, ditambah lagi ilmunya, dan begitu tahu hukumnya diterapkan. Begitu nggak tahu ditanyakan. Sampai tahu, sampai kita menghadap Allah di atas jalan yang baik dan benar. Makanya saya di mana-mana saya sampaikan nggih, majelis ilmu niku sampai mati. Nek mboten jenengan yang sedo nggih, sing ngajar sing sedo. Kan namung wonten pilihane. Makanya kalau mau terus di WA nang layu piyai mriki sing kula dereng buka WA. Terus kepanggih niku Pak Tamrin kali Pak Budi. Loh, itu yang meninggal Pak Said katanya. Sing pundi to? Kula kan sok mboten hafal. Yang biasa duduk di depan niku lho. Weh, ketinggalan sehat ngoten tok. Iya, serangan jantung. Kan enggak ada orang yang tahu Bu, Pak Bu, kapan orang itu meninggal toh. Bisa jadi jenengan sekarang rawuh dalam kondisi sehat, iso guyang-guyu karo koncone gitu kan. Mungkin sampai rumah gitu kan, lenggah, ngunjuk teh, bablas gitu kan. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk majelis ilmu. Nomale paribasane segala ukur ramenya pun diusahakan sama yang mengadakan kegiatan. Entah yang di masjid, entah yang di rumah-rumah ngeten iki. Pokoknya selama jenengan namung disuwun untuk rawuh, lenggah, mirengaken, nah to. Lajeng kondur angsal ilmu, angsal berkat, kok pilih, nah to. Nah niku panjenengan syukuri kanthi ikhlas lillahi taala gitu. Sehingga agar ilmu yang jenengan dapatkan niku berkah, barokah, membimbing kita ke jalan kebaikan gitu. Dan husnul khotimah itu harus benar-benar menjadi tujuan hidup kita, Bu. Dan jangan pernah berpikir, oh aku jek nomok mosok mendang mati. Mboten enten sing ngertos saestu. Mboten enten sing ngertos. Ana sing nomen mboten angsal ngoten, nomele sing tepak sing sepuh. Malah aku lak jek sehat tok. Aku ora ndek keluhan tok anggar medical check up normal kabeh kok gitu. Nah, piyai serangan jantung kan kadang mboten enten keluhane to. Masih paru kula niku 38 niku mboten enten keluhane, ngerti-ngerti nembe fotokopi ngoten terus geblak-bluk. Betoten PKU enjing sonten pun mboten enten. Sehat gede dhuwur ngoten. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, hal-hal seperti itu nggih harus kita pahami sebagai sebuah tujuan dari hidup kita, yaitu husnul khotimah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita hadapi di dunia ini nggih pasti gak akan sempurna, mesti ada aja yang gak nyenengke gitu. Dan inilah memang dunia, tempat di mana bertemunya hal yang baik dan hal yang buruk, yang nyenengke kalih mboten nyenengke, sing marahin guyu karo sing marahin nangis enten gitu kan. Nah, tapi yang kita tuju adalah akhirat, maka dalam rangka menuju ke sana kita menyiapkan bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan sebaik-baik takwa itu adalah haqqatu qati di atas ilmu, dan ilmu itu di atas majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Quran dan Sunnah. Makanya ketika di sini disebutkan akhlak Nabi itu Quran, maka prakteknya Nabi itu Sunnah. Makanya tidak bisa dipisahkan Quran sama Sunnah. Nanti ada orang yang aku mau juga Quran tok gitu kan, Sunnah moh. Nabi ya ceritane. Berarti kowe nek mati
sapa sing nguburke? Sing ngedusi sapa gitu. Karena tidak ada tata cara ritual memandikan orang jenazah, menguburkan itu kemudian kita dapatkan di dalam Al-Quran itu, yang saya tahu tidak ada. Nek perintahnya ada, wala tusolli alaihi abadan. Nabi pernah dilarang untuk mensolatkan orang munafik selama-lamanya. Itu ada, tapi tusollinya di sini tata cara sholat jenazah seperti apa tidak ada. Nek kita nggak pakai hadis, berarti kan kita sholatnya wong mati kuwi. Daerah percaya karo hadis. Iya, lingkungan nyolati, daerah percaya gitu. Makanya hal-hal seperti ini nggih, hati-hati nggih. Nanti akan ketemu dengan orang-orang yang dia itu nggak mau buka kitab, nggak mau baca kitab, nggak mau merujuk pada kitab, nggak mau ngaji Quran dan Sunnah digabungkan, pengennya Quran tok, terus sisone dikembangkan dengan lisan dia, dengan kemampuan dia beretorika. Nah, ngomong pointer gitu kan. Disitulah kemudian sebagian orang-orang yang belum punya filter yang baik kemudian ngetut. Nah, oh iya tenan omongannya kayak mantep tenan gitu. Bahasa-bahasa ngoten niku. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang terbaik selama dibacakan Quran, dijelaskan isinya, dibacakan hadis, insya Allah itu yang terbaik. Hadis ini menunjukkan pujian terhadap akhlak Nabi SAW, bahwasanya akhlak beliau itu seperti adalah pancaran cahaya dari lentera wahyu ilahi. Ibaratnya niku bentuk pengejawantahan firman Allah dalam bentuk manusia itu Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti ada orang yang kalau baca Quran itu yang dicomot mau jihad wae. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi dia membunuh orang sembarangan. Gak cuma orang kafir yang dibunuh, orang Islam yang dibunuh. Padahal praktek Nabi SAW, Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negeri yang damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Loh, nek wong kafir aja nggak boleh dibunuh sembarangan, apa meneh wong Islam kan gitu. Nanti ada juga orang yang mendakwahkan Islam, harus gabung sama jamaah saya. Nah itu kalau tonggoku ora gabung berarti kafir kae. Engko pemeane dikumbahke dentaske kon ngumbah meneh gitu kan. Lah bojoku ya ora mlebu jamaah iki piye? Ya berarti kowe kudu pegatan gitu. Soalnya wis beda aliran, macam-macam kalimatnya. Nah, yang kayak gini nih tidak mencerminkan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu merangkul bukan memukul. Nabi itu mengislamkan bukan mengkafirkan gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika jenengan kepanggil sama pengawasan-pengawasan seperti itu, jenengan harus hati-hati. Ketika jenengan nggak punya filter yang baik, sebaiknya jangan masuk ke pengajian-pengajian seperti itu. Karena pengajian-pengajian seperti itu memarahi mumet mungkin jenengan. Kemudian yang ketiga, di sini mengingatkan kembali tentang kedudukan akhlak di dalam Islam, yaitu merupakan satu tuntunan dari kalimat tauhid yang membuahkan amal solih dan kata-kata yang baik. Loh. Jadi ketika Nabi aja bertutur kata itu sudah yang baik, apalagi berbuat pasti yang baik. Makanya orang-orang yang tadi saya ceritakan, ketika dia itu bersikap itu kuasar sama orang, maka omongannya mesti welek. Makanya kan wong Islam apa? Islam kafir. Ngoten. Bahasane lho, Islam kafir lho. Islam kok dikafirke piye gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu serta membuat akhlak mulia menjadi sesuatu yang luhur. Pramila kula ten tipes niki kan nggih, nek niki apa? Ngajinipun niki Riyadhus Shalihin. Mungkin dan at-taqwa niku akhlak, atau akidah. Nah, mungkin ten Baitur Rahman niku tafsir. Nah, jenengan kantun milih. Aku mau nek karo kowe Mas, ya monggo enggak apa-apa sama yang lain. Maksud saya niku sudah digawe beda ngoten lho. Jenengan tinggal menyesuaikan. Ketika jenengan merasa akidah jenengan masih banyak PR ya monggo mlipirten at-taubah. Ketika jenengan pengen mengerti Al-Qur'an lebih dalam nggih monggo mlipirten Baitur Rahman ngoten. Ketika jenengan merasa pengen tahu akhlak Islam yang benar dan baik niku pripun, monggo mlipirten at-taqwa kan ngoten. Itu semua sudah ada. Makanya nggih ngapunten Kyai Tipes niku nggih harusnya sudah tidak ada udzur untuk masalah agama, harus belajar. Wong mediane pun enten. Umpami pun jenengan gerah ten griya, iki nggih kula cepake online. Apa ya kudu ngrungokke kowe Mas nggih mboten usah sanes nggih kathah itu. Pun monggo jenengan setel piyambak sesuai selera. Kaya niku lho bakul mie Jawa niku lho jenengan nek
boten cocok kalih Bu Citra enten bu yang lain. Tapi nek jenengan bu lain enggak cocok enten Bu Citra. Nah, sing kang grup makan enten, sing bentuk rumah makan enten, sing enten restoran nggih enten, jenenge padha napa? Bakmi Jawa. Nah niku nggih ngoten. Pengosan nggih ngoten jenengan betahe napa? Oh aku pengen ngerti soal fikih salat, nggih monggo. Nah takon niku malah kalih niku, kalih fikih niku ning Kemis ba'da subuh. Nah, jadi jenengan tinggal milih. Nah, jangan sampai nggih hidup kita itu satu pekan itu habis tapi nggak ada satu ilmu pun yang masuk. Rakyatan itu satu ngomong harus 10 jeneng klebune mung setengah ya enggak apa-apa. Daripada blas gitu kan nggih. Nah, dan Taubah niku sosok nggih nek sonten kula diken ngisi masalah parenting, pendidikan. Niku jadwalnya mboten baku nek niku dadakan kados tahu bulat gitu. Dadi nek dikengken kula mangkat. Makane mboten rutin nek niku. Kemudian hadis berikutnya Ibu-ibu yang dirahmati Allah 1848 wa anha qalat, dan dari Ibunda Aisyah lagi beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Sapa wonge sing seneng ketemu karo Gusti Allah ya seneng ketemu karo dheke. Nah, jadi niki penting untuk seneng dulu, kangen dulu. Nah, wis kangen niku kan mengke pripun carane diusahake kan ngoten to. Nah, kayak zaman kula kerja teng Jakarta. Niku nek digagas-gagas Senin nganti Jumat niku kerja. Mungkin Jumat sonten niku kuliah. Setu enjing niku kuliah ngantos sonten jam gangsal. Terus niku mengke koyak nek mboten kereta nggih pesawat. Nah. Mungkin terus dugi Solo niku nek pesawat nggih kira-kira jam 09.00 nyampe Solo napa jam setengah 09.00. Mungkin sak numpak bise napa sak numpak taksine napa sak dijempute tekan omah kira-kira jam 10. Berarti kan benjinge pun tiba Ahad to. Nah, Ahad mengke ngantos dalu terus besoknya sudah Senin pagi. Nah, nek angsal tiket kereta nggih Ahad malam niku balik melih ke Jakarta, nek angsal tiket pesawat nggih Senin pagi jam 6 niku numpak pesawat. Dan niku kula lakoni bertahun-tahun. Yo kesel jane nek secara fisik, ya, tapi karena niki wae man ahabba, ada hal yang dituju dan senang ketika menujunya, ya, ketemu anak bojo ngoten niku to. Nah, maka yang terjadi ya kita jalani dengan senang. Tapi kalau ndak seneng, nah, nek ndak seneng itu mbok ning sebelah omah itu diundang karo wong sebelah omah tanggane ra seneng gitu kan, gak men teko. Ngoten niku to. Nah, maka di sini jenengan coba resapi itu, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang pengen ketemu Allah, Allah senang dan pengen ketemu dia. Nah, ketemunya Allah itu setelah jenengan masuk surga dulu. Artinya kalau orang itu ketemu Allah ya berarti satu dia sudah meninggal, yang kedua meninggalnya di atas keimanan, kemudian yang ketiga dia orang yang masuk surga. Ngoten. Dan ini nanti, nah, bukan sekarang. Ini akidah loh. Ini jadi hadis kula jelaskan tapi iso nyenggol akidah, akhlak segala macam. Karena nanti ada orang-orang yang mengatakan dia ketemu Allah, dia nelpon Allah, dia ngobrol sama Allah, itu dusta semuanya. Mbok niku jenggote luwih dawa timbang kula, niku ngapusi. Mbok umure luwih tuwa timbang kula, nggih niku ngapusi. Jadi di antara para nabi itu yang ngobrol langsung dengan Allah itu cuma Nabi Musa yang pernah jagongan langsung dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan kemudian nggih Nabi Muhammad itu pernah juga tapi di langit yang ketujuh, bukan di dunia. Yang di dunia itu Nabi Musa saja. Dan ketika Nabi Muhammad sampai di langit yang ketujuh terus naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tanaman sidr. Sidr niku bidara niku tapi yang ada di sana niku godhongnya gede-gede tur warna-warni. Niku ketika Nabi niku dikancani oleh malaikat Jibril dari langit 1 2 3 4 5 6 7 begitu sampai di bawahnya Sidratul Muntaha, niku Jibril enggak mau nemenin, munggah dhewe Mas. Niku nek basa Jawane. Akhirnya Nabi naik sendiri untuk mengambil perintah sholat. Dan disitulah baru terjadi dialog Nabi Muhammad dengan Allah. Tapi Nabi juga enggak melihat wajahnya Allah. Makanya nek saniki enten wong ngaku-ngaku itu jelas ngapusi. Nah, nanti Bani Israel juga meminta supaya hatta narallaha jahrah,
Kami akan iman kalau kami melihat Allah dengan bentuk yang nyata. Baru kena sinare sret gitu kan, meninggal semua mereka. Dihidupkan lagi. Nah, Musa pun mengatakan, "Wis kowe iki rasah kok kan penjalukan. Wingi njaluk wingi dirawuhi baru kena sinare jenengan kalian dah mati semua gitu. Saiki dikai urip neh tobat kabeh gitu." Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niki sepotong hadis niki bener-bener dalam maknanya. Waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, Allah yang enggak senang ketemu dhek. Makanya nggih, kata senang ketemu Allah niku bukan berarti terus ngarep-arep gek ndang mati mboten. Niki mungkin enten penjelasane. Fakultu, maka aku Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akarohiyatul maut?" Apakah enggak senang yang dimaksud tadi itu benci sama mati? Apakah yang dimaksud senang itu berarti senang pengen ndang mati gitu? Nah, mafhum mukhalafahnya ngoten niku. Fakulluna nakrahul maut, maka umumnya kita manusia itu ya enggak senang to nek ndang segera meninggal. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik, orang ngono maksude. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah." Nah, wong Islam kuwi Aisyah nek dikei kabar gembira rahmat Allah, keridhoannya, surganya dijelaskan, mereka itu muncul keimanan yang kuat dan senang untuk pengen ketemu Allah dalam kondisi itu tadi loh. Dirahmati dengan penuh keimanan, diridhoi dan masuk surga. Ngoten. Jadi bukan kemudian donga ya Allah mang pejahi kula mang mboten gitu kan. Makanya ini konteksnya kayak yang di depan tadi saya bilang, yaitu apa? Tujuan hidup kita itu adalah untuk menggapai atau bertemu dengan Allah dengan cara husnul khotimah. Itu nyambungnya ke situ, Bu. Makanya orang yang beriman itu hidupnya itu akan selalu di sekitaran itu, nggak kemana-mana. Sehingga Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah itu semua hal yang jenengan lakukan yang dicintai dan diridhoi Allah. Jenengan ajeng nyandai napa mawon, pertanyakan sama diri jenengan. Iki dicintai Allah apa ora, iki diridhoi apa ora. Nek dicintai Allah diridhoi mangkat gitu. Tapi kalau enggak berhenti dulu gitu. Nah, kalau tangleti jenengan misal pikir wirid, nah niku dicintai Allah napa mboten? Cintai. Berarti lanjut nggih. Jenengan majelis ilmu niku dicintai Allah napa mboten? Cintai. Berarti tetap terus nggih. Jenengan nonton film Korea niku dicintai Allah napa mboten? Tutuke napa mboten? Tenane. Mboten. Gampil, jadi apapun yang jenengan mau lakukan itu mudah. Misal jenengan yang hari ini berjuang sendiri, jenengan jualan untuk nyari nafkah, niku dicintai Allah napa mboten? Cintai gitu kan. Terus pas dodolan kok jenengan hapus-hapus niku dicintai napa mboten? Mboten. Jadi seperti itu kita mengukur diri kita itu. Nggak usah dadak ngukur wong liya, awake dhewe lah. Wong yang tahu amal kita itu kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Di sini Nabi mengkonfirmasi, orang ngono Aisyah. Jadi orang terus ngarep-arep mati, sesuk kudu mati, ndang mati ora. Tapi orang beriman itu kalau dikasih kabar gembira tentang rahmat Allah, ridhonya, surganya, mereka itu sangat cinta untuk ketemu Allah, sangat rindu untuk ketemu Allah. Makanya panjenengan nggih kula sarankan untuk melihat, ya sekarang kan banyak video toh, video-video apa namanya murotal imam-imam haram nggih. Niku mang golek ten YouTube Imam Haram ngimami kalih nangis ya, sambil nangis itu. Niku jenengan cari yang video itu yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Pun jenengan rungokke, jenengan sawang piyaine, jenengan waca terjemahane ayate, insyaallah nek hati jenengan mboten atos. Niku otomatis brebes mili saestu. Mesti ayate niku berkisar rahmat Allah, berkisar surga, neraka, berkisar orang tua. Niku imam-imam niku mesti nangis. Nangis, bahkan beberapa imam niku nangisnya ngungkuli cah cilik niku. Sesenggukan ngoten niku. Ya karo imami gitu kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, jenengan kalau longgar rezeki ya niku saran saya jangan ragu untuk umroh di bulan Ramadan. Wah, wis niku jenengan akan menikmati sajian luar biasa untuk hati, yaitu tarawih bersama dengan Imam Haram yang mereka itu ngerti apa yang sedang mereka baca dan mereka menikmati. Bahkan mereka itu kadang terhenti
untuk melanjutkan baca ayatnya itu karena merasakan sesuatu yang mungkin nggak semua kita merasakan, walaupun kadang begitu kerumutan mik niku dhek nangis gitu kan. Kita refleks melu gitu, walaupun jane ya ora mudeng niku napa. Saestu. Dan hal-hal seperti itulah yang jenengan kejar. Eman jenengan dedet kur-kurun delok drakor terus pengen ning Korea. Ngopo gak kurang gawean tekan kono. Mau pengen menikmati salju, tukas batu digosok sing akeh. Kungkum lah wis rampung bar ngono. Nah, timbang entek gede jutaan. Nek gadah yatra kathah nggih umroh, nggih haji, nggih nyantuni fakir miskin sebelah omah kiwa tengen. Niku cah cilik-cilik lanang-lanang niku sing cah SD kelas 5 dilumpukke. Yo le sunat kabeh yo tak bayari kabeh. Ngoten. Nah, sunat pahalane apa Mas? Jenengan pengen ngertos pahalane. Nabi mengatakan apa? Man yasara musliman yasarahullah fid dunya wal akhirah. Sapa wong sing memudahkan urusan orang beriman di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan di akhirat. Nah niku nek tetak, niku kan mungkin nek pipis kan sehat to, gampil to, ndak akan kesulitan. Tapi nek mboten tetak kan mungkin penyakit dan seterusnya. Wah, berarti pipis niku padahal sedina iso ping 5 gitu kan. Berarti jenengan bendina mengalir pahala sampai ping 5. Nah, terus dipengke kapan ya? Sampai seumur hidup dia. Nomole mungkin nek ya ini niku nikah gitu. Kata Nabi fi ahadikum sedekah, dalam hubungan suami istri itu ada sedekah. Mungkin nek nikah mesti gede kan berhubungan dengan istrinya toh. Berarti setiap dia berhubungan jenengan untuk pahala yo itu. Maka kalau kita mau merenung niku golek pahala niku gampang jane gitu. Nah, tapi nggih niku wau butuh ilmu. Nah, mungkin jenengan lebih mireng niki to. Kemudian fa'abhaballahu liqa'ahu, karena dia senang mendengar kabar gembira tentang rahmat Allah, ridhonya, surganya, dan dia senang ketemu Allah, maka Allah senang untuk ketemu dia. Wa innal kafir, adapun orang-orang kafir, orang-orang ingkar, idza busyira bi adabillah, dikabarkan orang kafir ini adab Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Loh, kamu nek kafir kamu akan masuk neraka kekal di dalamnya. Maka yang terjadi kari haliko Allah, mereka nggak ridho kalau ketemu Allah. Wa kari Allah liqa'ah, dan mereka juga nggak diridhoi Allah untuk diperjumpai. Makanya orang-orang beriman itu nanti disifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi itu jalan hidup yang mereka pilih di atas keimanan, dan mereka pun ridho atas keputusan Allah pada diri mereka. Apakah tentang dunianya, apakah tentang akhiratnya. Makanya tadi saya ditanya sama seorang jamaah pas kajian subuh tadi, Ustaz, ada orang yang melakukan ini kan bagian dari aliran sesat gitu kan, kata beliau, kira-kira gitu. Tapi dia ketika kita nasihati zamannya ngopo ngarang aku, wong urip kowe luwih apik tinimbang kowe gitu kan. Nah berarti yang kita sampaikan nggak benar, Ustaz. Nah kenapa? Nah karena kehidupan kita nggak lebih baik daripada dia. Nah, jadi menurut jenengan nek sesuatu itu benar, ukurannya adalah kehidupan dunia yang lebih baik. Ya iya tetap. Nah nek emang kayak gitu, orang Nasrani itu yang ngomong gitu, bahwasanya kita itu nggak di atas hidayah karena mereka itu hari ini yang memegang ekonomi di Indonesia dengan berbagai macam usaha yang mereka miliki. Bos rokok niku wong kafir, bos Indomie wong kafir, bos bank niku wong kafir. 9 nagai kafir kabeh kita ini salah. Nah, makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika itu yang dimaksud enggak seperti itu. Bahkan nanti dalam bab dajjal, nggih pengikut dajjal niku uripe penak. Yang enggak mau ikut dajjal uripe susah. Makanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan baik dan buruknya ekonomi. Nggih. Jadi kebenaran itu enggak bisa diukur dengan baik buruknya ekonomi. Korun kurang pripun, ya mendelep ten lemah. Fir'aun kurang pripun mendelepten laut. Nah, maka seorang muslim harus paham ketika jenengan niku beriman kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, jenengan sholat 5 waktu, jenengan ngaji dan pengajian, maka itu sudah jalan yang benar. Soal kemudian jenengan dikasih dunia, alhamdulillah, ndak ya alhamdulillah ala kulli hal pun ngoten mawon. Jadi jangan pernah katakan aku nek pokoknya untuk sak yuta, aku sholat, rasa itu aku mau sholat. Ini sinten sing memastikan seperti itu, tidak bisa. Bahkan Allah mengatakan kalau kamu manusia pertama sampai terakhir, setan pertama, jin pertama sampai terakhir kumpul di atas hati yang paling jelek, kayak Fir'aun misal, maka itu nggak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun.
Bahkan kalau kamu manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir kumpul di atas hati orang yang terbaik, misal hati kita sama semua kayak Nabi Muhammad, maka nggak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang kita lakukan dalam proses penyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan dunia kita. Artinya nggak usah dikait-kaitkan. Kok nek aku sugih aku lagi sregep, nek aku ora sugih aku mau sregep. Nggak perlu, karena Allah tidak akan berkurang kemuliaannya ketika kita nggak menyembah. Berarti yang butuh itu kita, bukan Allah. Makanya di sini dikatakan orang-orang kafir itu ketika dikasih tahu tentang kabar adab dan kemurkaan Allah kepada mereka karena keingkarannya, mereka nggak seneng. Bukannya malah tobat nih nggak seneng. Nah itu sebagian orang kan ngoten. Bu, jenengan mbok salat, ngopo to anu mikir kayak aku, mikir awakmu dhewe lho uripmu susah gitu. Loh padahal kan ketika kita ini benar sebagai orang beriman, kita nggak sholat atau belum sholat, diingatkan kan harus matur nuwun. Matur nuwun ya. Wah wis dhelek ki masyaallah, muga-muga entuk surga kan ngoten kerjae. Mboten malah dilok den. Wis ngono sing ngelokke putrane meleh gitu kan. Bu, sholat Bu, dahadan itu. Cerewet tah cilik. Tah cilik lho. Lah kowe iki lahir ning wetengku mosok kowe ngajari aku sing gebol kowe lho. Lho pripun to? Berarti jenengan itu dapat berkah barokah dari seorang anak solih yang mengingatkan orang tuanya. Ngoten, ampun nesu gitu. Mah kalau keluar itu pakai jilbab ngono. Cerewet tuh, nggo jilbab piye rambutku sing ijo ra ketok karo wong. Dicat itu kan, cat pager itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis ini yang pertama, rasa senang atau benci untuk bertemu Allah akan muncul ketika roh hendak dicabut dan keluar dari jasad, yaitu ketika taubat setiap hamba tidak lagi diterima. Ketika itulah manusia akan diberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi beliau lebih spesifik menyebutnya ketika mendekati sakaratul maut, ada kebencian untuk tidak mati. Itu untuk orang kafir. Tapi untuk orang beriman, ketika mau didatangi oleh malaikat maut, mereka dikatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang, disiapke alla takhafu wala tahzanu, rasa takut rasa khawatir, enek kabar gembira tentang surga. Senang mereka ketemu. Termasuk nanti ketika di kuburan orang-orang kafir itu dinampakkan neraka, maka mereka mengatakan ya Allah ya Rabbku, jangan ditegakkan hari kiamat. Nanti orang beriman ketika dipenampakkan surga, mereka mengatakan ya Allah ya Rabbku, kapan segera kiamat atau segerakanlah kiamat. Nah, kemudian yang kedua, setiap orang akan melihat kedudukannya ketika menjelang ajal dan waktu roh akan dicabut. Kemudian yang ketiga, senang atau benci bertemu Allah tidak berarti mengharapkan kematian atau membenci kematian. Perhatikan kembali bab yang ke-67 tentang makruh mengharapkan kematian. Nah, ini kita belum membacanya karena kita membacanya dari belakang. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ummil mukminina Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat. Jadi Sofiyah binti Huyai ini salah satu istri Nabi SAW dari kalangan orang Yahudi. Jadi Nabi itu menikahi seorang wanita Yahudi. Bapaknya adalah kepala suku Yahudi yang kalah perang, anaknya ditawan, kemudian diberikan kepada Nabi SAW dan diislamkan, masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW mu'takifan, pada waktu itu Nabi SAW beritikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan, maka aku mengunjungi beliau pada malam hari pas waktu beliau itikaf. Dan ketika jenengan memahami konteksnya waktu itu, ketika sudah malam itu berarti peteng dedet, mboten enten lampu, mboten enten apa-apa. Peteng berarti orang itu tidak lihat. Apalagi setelah isya sampai menjelang subuh. Makanya nanti dalam beberapa dalil itu disebutkan ciri orang munafik itu tidak mau sholat isya sama subuh jamaah. Kenapa? Orang ketok uang. Nek pas ketok uang sregep, tapi nek pas nggak ketok uang gak sregep. Nah, parah meleh nek sakniki. Nek sakniki lampu sak pirang-pirang ya tetep pegah nang masjid. Nanti kemunafikannya lebih parah gitu. Dan itu nggak cuma isya sama subuh, kadang maghrib ya pegah ngetok ini. Khususnya piye jaler ini. Nah, kemudian fahaddastuhu summa kumtu li'an qaliba. Kemudian kami berbicara dan begitu sudah selesai berbicara dengan beliau, kami pun berdiri dan hendak pulang. Faqama ma'i liyak libani, kemudian beliau berdiri untuk mengantarkan aku pulang. Ini menjadi dalil kalau orang itikaf ditengoki istrinya tidak apa-apa, satu. Kemudian yang kedua, kalau kiranya
istrinya itu pulang itu ada potensi bahaya, ngantarkan pulang enggak apa-apa. Tapi nek ngantarkan pulang sampai rumah terus hubungan suami istri, nah itu yang enggak boleh, berarti itikaf batal. Tapi nek mau ngantar ketok sampai depan rumah enggak apa-apa. Famar rasulani minal ansori radhiyallahu anhuma, maka lewatlah dua orang laki-laki Ansor radhiyallahu anhuma, falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika melihat Nabi SAW mereka jalan cepat gitu. Jalan cepat. Ada gelagat-gelagat pengen melayu gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ala rislikuma innaha Safiyatu bnu Huyai. Mas, rasa cepet-cepet, biasa wae lek mlaku. Iki bojoku, Sofiyah binti Huyai. Jadi kadang kan misalnya enten ngapunten nggih, misal enten ustaz gitu kan. Lampah kali piye setri gitu kan. Wah, terus jenengan ya ustaz mlaku karo sapa kae, langsung jenengan mlayu atau mlaku cepet gitu kan. Nah, ning mboten digenahke, batin lah. Ustaz iki karo sapa ya wedok awake gedhe ngono kae. Wah, jojo ustaz yang jangan. Soalnya ngerti ku saat ini bojone lemu ora kurung ngono kae gitu. Nah, ternyata napa? Nah, jane yang paling sae niku jenengan mboten sak cepet-cepet mlaku biasa mawon, ya terus tanglet. Assalamualaikum Tan, niku sinten? Oh niki anak kula. Nah, kan penak niku. Tapi nggih setan niku pinter. Wah, ayo cepet ora takok ning batin. Nah, maka Nabi mengantisipasi orang ini begitu lari cepet, jalan cepet. Ala rizlikuma, santai wae Mas, rasa kebut, rasa buru-buru. Innaha Safiyah bni Huyai. Iki Safiyah iki bojoku. Faqala, kata orang dua ini, subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jenenge setan itu nggih masuk ke dalam tubuh manusia melalui tempat mengalirnya darah. Jadi setan itu sebenarnya kecil Bu, bisa masuk. Kapan masuk? Pas jenengan nangop nih kalau jenengan mboten tutup mlebu. Pluk. Nah, begitu sudah masuk, maka yang terjadi itu selalu membisiki hal-hal yang jelek. Nah, mengalir mengikuti pembuluh darah. Wa inni khasitu ayyakdzifa fi qulubikuma syarron. Nah, aku khawatir gitu. Kalau setan itu akan melemparkan keburukan di dalam hati kalian berdua, auqala say'an, atau kalian membuat atau menyatakan sesuatu yang enggak sesuai. Makanya kita diperintahkan untuk berpuasa itu dalam rangka untuk menyempitkan jalan setan. Nah, ini buat yang ngapunten yang kemudian dari dalam hidupnya itu sering punya gejolak-gejolak yang tidak baik gitu. Kok anggar koncone tanggane duwe barang apik enake mung nesu, maka sebaiknya niku banyak-banyak puasa. Atau kemudian ngapunten gadah garwa tapi LDR, atau mungkin nggak punya garwa tapi masih punya kebutuhan seperti itu, urusan hubungan itu, maka banyak-banyak berpuasa untuk meredam gitu. Dan ini nggak cuma berlaku buat jomblo dalam artian anak muda, yang sepuh juga sama, tetap harus dijalankan seperti itu. Kemudian kandungan hadis ini yaitu satu, orang yang sedang itikaf boleh melakukan perkara-perkara yang mubah seperti mengantarkan tamu, berdiri untuk tamu, atau berbincang dengan tamu. Yang kedua, orang yang sedang itikaf boleh berduaan dengan istrinya, dan boleh pula perempuan mengunjungi orang yang itikaf dengan syarat perempuannya ini mahram gitu. Itikaf parani karo yangi, nah ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, perhatian Nabi SAW untuk mencegah lahirnya syubhat dalam hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Jadi Nabi itu hati-hati sampai sedemikian rupa. Dan itu perlu kita contoh ya. Jadi jangan kalau emang ada hal-hal yang nanti itu akan menjadi prasangka mbok ditekokke, nek ora gelem tekok ya rasa di batin gitu kan. Marai gerah. Makanya baru tadi malam tuh saya dapat cerita tuh, ada seorang ibu ini. Ada seorang ibu yang anaknya itu cerita sama istri saya. Ibu saya itu sebenarnya orangnya itu baik gitu. Tapi saking baiknya sampai dia menjadi pendengar setia buat mereka yang bercerita. Ini sebagai pendengar setia, ibu saya itu gak cuman dengar ketok, yo dipikir. Akhirnya dipikir nanti kejeron, asam lambungnya naik, akhirnya kena jantung, darah tinggi dan seterusnya. Sekarang sakit komplikasi, nggih. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tadi sudah ngajari biar jenengan enggak sakit yang urusan-urusan enggak jelas gitu. Nggih, ampun kokean batin. Nek emang gadah penggalih dicetakke. Nek emang ra cetha rasa dipenggalih, ngoten mawon. Urip gampang kok. Enggak usah dipersulit.
Nah, kemudian kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya dengan mencegah hal-hal yang bisa mengganggu mereka dalam segala hal, usaha dan cara yang disyariatkan. Yang kelima, wajib menjaga diri agar tidak terjebak pada hal-hal yang dapat membuat orang lain berprasangka buruk dan dari hal-hal yang menuntutnya untuk mengemukakan alasan. Yang keenam, para ulama sebagai juru dakwah harusnya menghindari hal-hal yang dapat mengundang prasangka buruk terhadap mereka. Meskipun mereka sanggup menepisnya, hal itu dapat menimbulkan keraguan orang terhadap diri mereka dan keengganan untuk belajar dari mereka. Oleh karena itulah mereka merupakan suatu kesalahan besar apabila ada orang yang sengaja menunjukkan perbuatan-perbuatan yang terlihat buruk dengan alasan menguji dirinya. Jadi misalnya seorang ustadz punya anak perawan gitu kan, digawa ngalor ngidul di kandi gitu kan, gen aku pengen ngetes jamaah kok, kira-kira aku diprasangkai apa ora. Dan diprasangkai kan aku malah di ganjaran akeh. Ngoten niku nek menurut kitab ini, syekh ini sebaiknya jangan dilakukan. Mesake jamaah itu atine enggak tahu seperti apa. Ya, marahi gibah. Jadi membuat orang menghibahi kita itu juga bukan perkara yang baik. Yang ketujuh, boleh mengucapkan subhanallah ketika sedang mengagumi atau terperangah karena satu hal. Jadi subhanallah itu bisa karena melihat yang baik, bisa juga karena kaget itu. Subhanallah. Kemudian yang kedelapan, di sini termasuk asas pendidikan iman, di mana penulis penyusun uraiannya dalam kitab tersendiri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mikirin yang bisa kita sampaikan pada kajian pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa sedikit saja agar kemudian kajian kita ini bisa lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li salalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadurra'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.